Kapankah wabah COVID-19 bisa berakhir? Dan bagaimana caranya? Inilah artikel yang sangat penting dari The Washington Post. Mengapa wabah seperti coronavirus menyebar secara eksponensial? Dan bagaimanakah cara menurunkan kurva penyebarannya? Kurva yang melengkung habis ini artinya wabah ini suatu saat akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi, semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat. Tetapi yang ada di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita sekarang adalah membuat kurvanya tidak melonjak tinggi, sehingga semua yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Seperti yang kita ketahui, virus ini sifatnya mudah menular, lebih menular daripada flu. Nah, orang yang sudah sembuh dari virus ini, tubuhnya menjadi memiliki imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu sangat kecil atau hampir tidak ada. Sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu bisa berhenti ketika cukup banyak orang yang terkena virus tersebut. Kemudian setelah sembuh, imun tubuhnya menjadi lebih kuat untuk menyerang virus tersebut, sehingga virusnya tidak bisa masuk lagi ke tubuh orang-orang. Itu sebabnya kenapa kita perlu melakukan social distancing atau menjauhkan diri dulu. Ini adalah contoh jika semua orang bergerak bebas seperti biasa. Pergi jalan-jalan, berkumpul di tempat yang ramai, satu orang akan menularkan ke semua orang yang dia temui secara berbarengan. Dan inilah yang berbahaya. Seperti kurva yang kita lihat tadi, pada akhirnya akan melewati batas. Yang sakit memang bisa sembuh, tapi karena kurva penyebaran yang tinggi, banyak orang yang akan mati dalam prosesnya karena tidak sempat ditangani. Dengan adanya lockdown ini, orang-orang pun tidak sakit secara berbarengan. Kurva penyebarannya pun otomatis akan menurun, sehingga ruang perawatan untuk orang-orang pun tersedia dan memberi waktu untuk menjadi sembuh. Ini adalah social distancing, yaitu dengan cara menjaga jarak terhadap orang lain, seperti berdiam di rumah saja. Jika tidak ada yang penting, maka jangan keluar dari rumah. Otomatis lebih sedikit orang yang tertular, dan yang sakit juga memiliki kesempatan untuk sembuh yang lebih tinggi, karena ruang perawatan tidak dibatasi lagi. Dan contoh yang terakhir, jika social distancing-nya itu dilakukan secara ekstrim, orang-orang tidak boleh keluar, semua aktivitas ditutup, dan inilah yang akan terjadi. Penyebarannya menurun drastis, sehingga yang sakit juga sedikit sekali. Akan ada orang yang sakit, tapi mereka bisa masuk ke rumah sakit dan dirawat hingga sembuh. Jadi, kapan virus ini berakhir? Itu tergantung diri kita masing-masing dalam mencegah virus itu menyebar. Adapun cara lain untuk mencegah diri kita dari COVID-19 yaitu mengkonsumsi makanan sehat, hindari makanan mentah untuk sementara ini. Tidur yang cukup, hindari larut malam. Jaga kebersihan, rajin cuci tangan. Minum air yang cukup. Olahraga ringan di rumah. Hindari stres atau khawatir berlebih. Jadi untuk sementara waktu ini, jangan kemana-mana jika tidak perlu. Ini sangat penting, jangan sampai kurva kita meledak. Lakukan yang kita bisa lakukan sebisa mungkin. A good way of doing it is to imagine that you do have the virus, and change your behaviour so that you're not transmitting.